Bab 401 The Savage Beast Enter Battle. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Apakah itu Sekte Tang atau 7 monster Shrek? Semua orang terbiasa bertarung dengan Huo Yuhao sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Deteksi spiritualnya yang dibagikan kepada semua orang dalam pertempuran adalah jaminan paling penting bagi kelangsungan hidup semua orang. Namun, tidak ada yang tahu di mana Huo Yuhao berada, dan dia tidak terlihat sampai sekarang. Bei Bei mengusap tinjunya dengan kuat, dan pandangan tegas muncul di matanya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah gelombang binatang buas ini ada hubungannya dengan Yuhao? Dia akan selalu menjadi bagian dari Sekte Tang, dan dia akan selalu menjadi bagian yang paling penting. Saya akan menggunakan kekuatan sekte kami untuk melindunginya berapapun biayanya. Saya harap kalian bisa mengerti. Susan Shi berkata dengan malas, mengapa kamu mengatakan semua itu? Apakah Anda pikir ada di antara kita yang akan keberatan? Generasi baru dari 7 monster Shrek adalah satu, dan Tang Sek adalah satu. Kemuliaan satu orang adalah kemuliaan semua orang. Lebih jauh lagi, peran Yuhao dalam gelombang binatang paling banyak menyalakan sekering. Bei Bei memindai wajah semua orang, dan bisa mengatakan bahwa tidak ada yang punya niat untuk keberatan. Dia menghela nafas lega di dalam. Bukankah dia juga membawa beban berat di pundaknya? Bung memekakkan telinga menggema sekali lagi ketika peluru meriam jiwa stasioner mulai menunjukkan kekuatan menakutkan mereka secara eksplosif. Sinar cahaya yang berbeda bersinar satu demi satu, dan masa besar jiwa-jiwa binasa dengan setiap kejadian. Suge Divine Crossbow Cannons masih menembak dengan gila dari puncak tembok kota. Alat jiwa lainnya dan bom kejut yang disediakan oleh Shrek Academy dan Tang Sek sedang dilepaskan ke medan perang tanpa reservasi sama sekali. Namun, binatang buas terus maju, dan masih semakin dekat dan lebih dekat ke kota Shrek. Aroma asap dari senjata merembes ke udara, tetapi bau busuk liar yang menyebar dari makhluk-makhluk itu semakin menusuk. Tepat pada saat ini, keempat binatang buas Savage yang melayang di udara akhirnya membuat langkah mereka. Kecuali untuk Emerald Swan, yang bergerak maju perlahan, 3 binatang buas lainnya terbang ke atas tembok kota Shrek dengan kecepatan kilat. Bukan hanya mereka yang bergerak, setiap Savage Beast memiliki 20 hingga 30 makhluk jiwa dari berbagai jenis yang mengikuti di belakang mereka dan bergerak bersama mereka. Tidak ada pengecualian, dan semua binatang buas itu memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka mampu mengikuti binatang buas ke dalam pertempuran, dan ini berarti kekuatan mereka layak. Bayangan ganas secara bertahap muncul satu demi satu di langit, dan mereka semua adalah makhluk buas jiwa yang memiliki setidaknya 50.000 tahun budidaya. Beberapa dari mereka memiliki lebih dari 100.000 tahun budidaya. Kelompok ini adalah kekuatan utama sebenarnya dari pasukan jiwa binatang. Kekuatan utama yang bisa menentukan hasil dari pertempuran ini. Kekuatan menakutkan dari peluru meriam jiwa stasioner telah meresahkan keempat binatang buas. Mereka berdiskusi satu sama lain melalui metode komunikasi khusus mereka sendiri yang hanya unik bagi mereka, dan mereka memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Kematian Beast Soul normal tidak benar-benar mempengaruhi Great Stardew Forest, tetapi jika terlalu banyak Beast Soul mati, hutan masih akan terguncang sampai ke akarnya. Pada akhirnya, binatang jiwa tingkat atas pernah menjadi makhluk jiwa tingkat rendah, dan hewan buas mana yang tidak membutuhkan proses kenaikan untuk menjadi individu yang kuat. Akankah Great Stardew Forest masih memiliki masa depan jika terlalu banyak makhluk jiwa tingkat rendah binasa? Karena itu, meskipun mereka tahu betul bahwa kota Shrek tidak cukup dihabiskan atau kelelahan, mereka tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kekuatan utama mereka yang benar-benar dapat menentukan hasil pertempuran. Mereka harus mengirim binatang buas mereka yang benar-benar perkasa. Semua orang dari kota Shrek sama khusyuknya dengan saat mereka menyaksikan masa besar binatang buas yang kuat terbang ke arah mereka di langit. Dari 4 sisi yang berbeda, anggrek zamrud terbang di belakang orang lain ke arah tembok kota selatan,
dan lebih dari 30 makhluk jiwa perkasa terbang di depannya. Ada 7 atau 8 binatang buas yang memiliki setidaknya 100.000 tahun budidaya, dan ada lebih dari 100.000 tahun hewan buas dalam kelompok ini daripada 3 sisi lainnya. Angsa Zamrud adalah binatang buas, tetapi kekuatan bertarung langsungnya tidak sekuat itu. Namun, dalam hal kekuatan bantu dan kemampuan penyembuhannya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai kekuatannya. Dengan dia di sekitar, kekuatan bertarung binatang buas yang tangguh ini pasti berlipat ganda. Tidak ada yang mau memulai pertarungan seperti ini, tetapi apakah Shrek City punya pilihan? Ada relatif beberapa ratus ribu tahun jiwa buas di 3 sisi lainnya, tetapi mereka menyerbu ke arah kota dengan bis Savage yang lebih mahir dalam pertempuran. Savage bis yang menyerang dengan kecepatan tercepat adalah raja dari Dark Golden Terror Claw Bears, The Savage Beast yang dikenal karena temperamennya yang keras dan ganas. The Bear Lord. Kerangka dan aura luar biasa dari sang raja beruang memberi semua orang di kota Shrek perasaan seolah-olah ada gunung di bawah mereka. Di antara para pembela di sisi ini, 2 anggota paviliun Dewa Laut bangkit untuk menemui binatang buas ini. Valkyrie Douluo, Xian Liner, dan suaminya, Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, Qian Duoduo. Tubuh beruang Lord itu terlalu besar. Meskipun dia bisa mengandalkan kultivasinya yang tangguh untuk melayang di langit, dia masih terlihat sedikit canggung. Lord beruang memiliki 470.000 tahun budidaya, dan itu berarti dia lebih kuat daripada permaisuri es bahkan ketika dia dalam kondisi puncaknya. Standar kekuatan jiwa Raja Beruang itu dekat dengan standar peringkat 97 yang berjudul Douluo. Selain itu, dia adalah beruang teror Claw Dark Golden. Dark Golden Terror Claw Bear dengan 470.000 tahun budidaya memiliki kekuatan pertempuran langsung yang hebat sehingga Ultimate Douluo yang khas tidak akan percaya diri mengalahkannya. Raja Beruang adalah kehadiran sombong di hutan Great Stardow yang tak seorang pun berani mengganggu. Xian Liner berdiri di benteng dengan tenang. Serangan jarak jauh yang dilakukan oleh makhluk-makhluk buas jiwa di bawah tembakannya itu segera diiris berkeping-keping oleh kekuatan tak berbentuk ketika mereka mencapai dalam jarak 100 meter darinya. Serangan mereka lenyap ke udara tipis, dan tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan. Xian Liner tiba di sisi barat kota setelah dia memutuskan untuk menggunakan semua peluru meriam jiwa yang tetap, tujuannya adalah untuk menantang Raja Beruang. Awalnya, tugas ini tidak jatuh padanya. Dia memberi dirinya lebih banyak tekanan. Sejak dia menerobos peringkat 95 dan menjadi Douluo Transcendent, dia merasa bahwa meningkatkan kekuatan jiwanya lebih jauh adalah sangat sulit, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yan Shaoze menghabiskan bertahun-tahun setelah mencapai peringkat 95 untuk naik peringkat lain. Yan Shaoze baru saja mencapai peringkat 96, dan dia dipuji sebagai keajaiban nomor 1 generasi mereka. Kenyataan membuktikan bahwa Akademi Shrek tidak pernah kekurangan bakat, tetapi bahkan individu yang berbakat dan berbakat akan kehabisan semua bakat mereka pada saat mereka menjadi Transcendent Douluo. Setiap langkah selanjutnya setelah peringkat 95 sangat menantang, tetapi setiap peringkat juga berarti peningkatan kekuatan yang sangat besar pada saat yang sama. Xian Liner pernah bertanya kepada Penatua Xuan bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh. Penatua Xuan memberitahu dia bahwa manusia seperti wadah, dan hanya tekanan yang cukup kuat yang dapat memberi mereka dorongan dan motivasi yang cukup untuk menyalakan potensi mereka. Berapa banyak orang yang bisa memberi Xian Liner tekanan ini di dunia saat ini? Dengan lingkungan dan lingkungan Akademi Shrek dan statusnya, mereka tidak akan pernah mengizinkannya mengambil risiko ini. Namun, Shrek tidak lagi memiliki jalan keluar dalam keadaan mereka saat ini. Valkyrie yang melambung sudah penuh dengan pertikaian dan niat bertarung yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia menemukan Bear Lord, yang memiliki kekuatan pertempuran frontal terkuat di antara 4 binatang buas, dan yang juga raja dari beruang teror Claw Dark Golden.
Qian Duoduo tidak berdiri di atas tembok kota seperti yang dilakukan Xian Liner. Dia diam-diam berdiri pada posisi yang jauh di belakang tembok kota, tetapi lapisan kekuatan jiwa yang tangguh meresap di sekelilingnya. Peringkat budidaya Qian Duoduo lebih rendah dari Xian Liner. Dia telah terjebak di peringkat 94 untuk beberapa waktu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa dia tidak akan pernah menembus ambang batas ini dan naik ke peringkat 95 sepanjang hidupnya, jika dia tidak mengalami pertemuan ajaib. Karena itu, ia menyalurkan lebih banyak waktu dan energinya untuk meneliti alat-alat jiwa. Sejak Xuan Ziwen tiba, Qian Duoduo telah menurunkan sikapnya, dan dia sudah lama menjadi tamu sering di aula alat jiwa Tang Sekte. Dia tampaknya telah menemukan arah untuk menerobos dari kelas 8 ke kelas 9 dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, dia adalah Titoul Douluo sejati, dan dia tidak seperti insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Sun Moon, yang menjadi titlet Douluo melalui berbagai metode murah. Peringkat kekuatan jiwa Qian Duoduo yang kuat berarti ada banyak hal yang bisa dia lakukan ketika menjadi insinyur jiwa kelas 9. Ada sederet tong logam dari berbagai warna yang ditanam di tanah di depannya saat ini. Ada 7 total, dan mereka semua memiliki panjang, ketebalan, dan warna yang berbeda-beda, sementara setiap orang tampaknya memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Dia hanya berdiri dengan tenang di belakang 7 barel ini saat dia diam-diam menyaksikan Xian Liner, yang berdiri di atas benteng. Wajahnya setenang biasanya, dan ada banyak orang berdiri di atas tembok kota di sisi ini. Kelompok ini termasuk 7 guru dari halaman dalam, dan seorang penatua lainnya dari Paviliun Dewa Laut, bersama dengan beberapa siswa dari halaman dalam. Wu Ming, yang jiwa bela dirinya adalah gagak emas, adalah bagian dari kelompok ini, bersama dengan pacarnya yang telah dia jalani dari takdir Dewa Laut, Chu Qingtian. Lebih tepatnya, Chu Qingtian adalah suaminya sekarang. Wu Ming dan Chu Qingtian berdiri bahu-membahu. Chu Qingtian tampak sedikit melankolis, tetapi mata Wu Ming dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah ada api menari di matanya. Dia adalah salah satu wanita iblis dari halaman dalam Akademi Shrek, dan dia selalu memiliki kehausan untuk pertempuran. Wu Ming memeluk Chu Qingtian di bahu dan berbisik, "Tenang sedikit, jangan terlalu gugup. Bukankah kita sudah berkultivasi keras sehingga kita bisa bertarung? Kejadian besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temui kapan saja." Chu Qingtian tertawa getir dan berkata, "Aku lebih suka tidak pernah menghadapi peristiwa besar seperti ini seumur hidupku." Wu Ming menepuk punggungnya dan berkata, "Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda nanti." Chu Qingtian memutar matanya dan berkata, "Tolong, akulah yang seharusnya mengatakan itu, kan?" Wu Ming terkikik dan berkata, "Siapa yang akan melindungi siapa yang tidak ditentukan oleh gender, itu ditentukan oleh kekuatan pertempuran." Jiwa binatang terbang di langit telah tiba saat mereka berdua bertukar kata. Lord Beruang berada dalam jarak 1 kilometer dari kota Shrek, dan Xian Liner berteriak ketika dia menerapkan kekuatan melalui ujung jari kakinya, dan melonjak ke langit seperti panah. Langit adalah medan pertempuran bagi individu-individu kuat di level mereka. 2 sinar lampu merah muncul dari mata Bear Lord, dan dia jelas bisa merasakan provokasi intens dari Xian Liner. Undulasi kekuatan jiwa perempuan manusia ini lebih rendah daripada miliknya sendiri, tetapi ia memiliki kualitas unik yang menarik perhatiannya. Sang beruang berseru dengan marah ke langit saat dia mengulurkan tangannya, dan tubuhnya yang besar bergetar ketika dia naik ke udara. Bukan itu saja, bingkainya sudah sangat besar, tapi dia menjadi lebih besar saat dia perlahan-lahan mengangkat tangannya ke udara. Dark Golden Terror Claws yang panjang dan menakutkan muncul, dan seberkas cahaya hitam yang menyerupai retakan di langit muncul di sekitar cakar tajamnya. Dia belum mengiris dengan cakarnya yang tajam, tapi aura cakarnya saja merobek udara. Api hijau menghanguskan keluar dari tubuh Xian Liner. Dia tumbuh lebih tinggi, dan menjadi lebih dari 5 meter dalam sekejap mata,
bahkan ketika baju besi hijau muncul di tubuhnya. Armornya menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam naik dari bawah kakinya. Versi yang diperbesarnya tampaknya membuatnya lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang berusia 20-an, dan dia memiliki aura penuh keberanian dan keberanian. Bentuknya saat ini adalah penampilan sebenarnya dari Valkyrie yang melonjak. Jiwa bela diri Sian Liner adalah Green Flame Dragon, dan meskipun tubuhnya melepaskan api hijau, elemen jiwanya adalah angin. Api tersebut dihasilkan setelah energi tipe angin dengan cepat dikonversi dan dikompresi, dan memiliki sifat disintegrasi yang sangat besar. Green Flame Dragon dianggap sebagai spesies naga terbang, dan jiwa bela dirinya yang tangguh berada pada tingkat yang sama dengan naga ruby yang telah diwarisi oleh Nan Suishui dan Nan Kyukyu dalam Sekte Red Dragon. Elemen Ruby Dragon adalah pemusnahan, dan elemen itu langsung melenyapkan segalanya. Sementara kualitas disintegrasi Green Flame Dragon lebih fokus pada mengiris dan menyebar. Green Flame Dragon secara teoritis dianggap sebagai keturunan langsung dari naga emas, dan bahkan tombak di tangan Sian Liner berasal dari jiwa bela dirinya saat lahir, mirip dengan tombak naga emas. Valkyrie tidak akan pernah menunggu di medan perang. Lord beruang menjadi lebih besar saat dia naik ke langit ke arahnya, dan mata Sian Liner berkilau dengan cahaya hijau yang intens pada saat yang sama ketika dia berputar di udara dan jatuh ke bawah. Dia bergerak seperti bintang jatuh hijau ketika dia jatuh ke arah Raja Beruang Gelap Teror Dark Golden. Api hijau tampak merembes keluar dari matanya saat dia melayang tinggi di langit, dan dia tiba di atas sang beruang dalam sekejap cahaya hijau. Lord Beruang membuat langkahnya, dan dia membuat gerakan yang dipersonifikasikan kekuatan. Dia mengayunkan tangannya yang besar di depannya dan mencakar dengan telapak tangannya menghadap keluar. Rona emas gelap yang mengerikan menodai langit di saat berikutnya. Cakar macam apa itu? Setiap cakar berubah menjadi pisau emas gelap mengerikan yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan Dark Golden Terror Claw yang masif tampak seolah-olah mereka akan merobek langit terpisah. Pemandangan yang membatu ini segera mengguncang para prajurit yang berada di tembok barat kota Shrek. Udara benar-benar tercabik-cabik dimanapun 10 cakar tajam ini melintas, dan lolongan samar bisa terdengar dari ruang yang sobek itu. Orang bisa melihat titik-titik samar cahaya bintang di tengah kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari Savage Beast. Bahkan orang-orang kuat seperti Ditian dan Evilleye Tyrant King tidak mau melakukan swipe langsung dari Bear Lord's Dark Golden Terror Claws. Lord Beruang adalah raja kehancuran sejati. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Valkyrie memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan Dark Golden Terror Claws yang bahkan Dewa Beast sendiri tidak mau bertemu secara langsung. Ya, dia memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari atas tembok kota Shrek dan langsung mendarat di atas nyala api hijau. Pada saat itu, api hijau yang turun dari langit berlapis dan dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan yang buram. Kabut-kabur mengelilingi semua cahaya keemasan itu, dan semuanya tampak sedikit tidak nyata pada saat itu. Dark Golden Terror Claws yang menakutkan dari sang Lord Bear mengusapnya dengan cepat. Adegan aneh terjadi ketika cakarnya menyentuh cahaya keemasan itu. Cakar tajam beruang itu menghilang, dan cahaya keemasan kabur segera menjadi surrealis dan ilusi pada saat itu. Sapuan ke bawah nyala api hijau tampaknya berhenti sejenak, seolah-olah mereka telah dilapisi dengan minyak, dan mereka menyelinap melalui celah-celah di antara semua cahaya keemasan yang gelap itu. Namun, Dark Golden Terror Claws terlalu merusak. Meskipun cahaya keemasan dipenuhi dengan kekuatan spasial, semua cahaya keemasan itu masih tercabik-cabik ketika api hijau menyelinap melewati cakarnya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Valkyrie telah mencapai tujuannya. Dia menyelinap melalui cakar mematikan beruang itu, dan raungan naga yang marah bergema di seluruh medan perang. Api hijau menjadi kerucut, dan mereka langsung menuju ruang antara alis Bear Lord.
Dia menerobos begitu saja. Kembali di atas tembok kota, Qian Duoduo menatap dengan dekat pada pertempuran di langit, dan secara bertahap menurunkan meriam emas di tangannya. Itu adalah Light of Spatial Protection, alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini dikenal di antara alat jiwa kelas 8 sebagai The Unbreakable Fortress, dan merupakan versi yang lebih kuat dari Invincible Barrier. Alat jiwa ini memungkinkan pengguna untuk memasuki dimensi lain untuk sementara waktu saat dipukul, namun meski begitu, Terror Claws Dark Golden Beruang Lord masih berhasil merobek ruang itu sendiri, yang berarti bersembunyi di dimensi lain tidak bisa sepenuhnya menghindari serangannya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan serangan Raja Beruang itu. Itu hanya kekuatan ofensif murni. Namun, rencana mereka akhirnya berhasil. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan chemistry serta kerja tim Qian Duoduo dan Xian Lin begitu baik sehingga mereka hampir orang yang sama. Mereka sangat jelas bahwa dalam hal kekuatan, mereka bukan tandingan Bear Lord bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka hanya bisa memanfaatkan ketidaktahuan Raja Beruang dan kurangnya pemahaman terhadap alat jiwa pada awal pertempuran untuk mengejutkannya sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Itulah alasan mengapa mereka datang dengan strategi pertempuran seperti itu, dan Xian Liner memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika semua orang berpikir dia akan menghindari cakar tajam beruang. Kerangka Dewa Beruang terlalu besar, dan tubuhnya yang terlalu besar berarti dia tidak terlalu gesit. Setelah ia tumbuh lebih besar, beruang itu setinggi 100 meter, sementara Xian Liner bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lengan Raja Beruang baru saja terayun di udara ketika api hijau berbentuk kerucut mencapai pusat alisnya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk merespons. Namun, Lord Beruang memilih jawaban yang mengejutkan setiap penonton. Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan ini. Mata emas gelapnya berkedip-kedip dengan warna merah darah, dan dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpedulian saat dia menundukkan kepalanya, mengarahkan dahinya untuk berbenturan dengan api hijau berbentuk kerucut. Itu adalah serangan habis-habisan dari Xian Liner, peringkat 95 Transcendent Douluo, yang dikenal sebagai Valkyrie. Meskipun dia tidak menggunakan skill jiwanya yang terkuat karena dia menginginkan kecepatan, bisakah tubuh Bear Lord hanya bertempur melawan serangan hebatnya yang memiliki kualitas hancur? Bam! Api hijau tersebar ke segala arah di langit, dan patung Xian Liner muncul di langit saat dia berputar di udara. Dampak luar biasa membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, dan ia menyalurkan kekuatan jiwa terus-menerus untuk menstabilkan dirinya saat ia terbang mundur dengan cepat. Dan Tuan Beruang, dia hanya melengkungkan kepalanya yang besar ke belakang, dan beberapa helai bulu emas gelap melayang turun dari dahinya. Dia menggunakan bagian belakang cakarnya dan mengusap dahinya sebelum dia melolong marah. Sepertinya yang dia ambil adalah sedikit rasa sakit, dan dia tidak menderita cedera sama sekali. Para penguasa jiwa yang menonton dari atas tembok kota terkejut ketika mereka melihat ini. Tidak ada yang terjadi pada Lord Beruang ketika dia berselisih dengan serangan dari Douluo Transcendent. Dia bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah pertahanan Tuan Beruang itu ganas dan tangguh? Ya, pertahanan beruang itu memang sekuat itu. Xian Liner paling merasakan ini karena dia yang menyerangnya. Ketika Green Flame Spear-nya menusuk dahi Raja Dewa, dia merasa seolah-olah dia benar-benar berselisih dengan bintang jatuh. Kekuatan mengerikan langsung mengirimnya meluncur di udara, dan lengan kanannya yang memegang Green Flame Spear-nya sakit dan mati rasa. Orang hanya bisa mengerti apakah lawannya kuat atau lemah dalam pertemuan yang sebenarnya. Tidak ada satupun binatang buas yang tidak pantas mendapatkan reputasi mereka, dan Raja Beruang hidup sesuai namanya sebagai nomor 5 dari 10 binatang buas besar. Tidak ada pertanyaan bahwa ia memiliki kemampuan ofensif terkuat di antara 4 binatang buas hari ini. Dada berotot Tuan Beruang melotot saat dia mengayunkan tangannya keluar. Lengannya yang tebal terentang di sampingnya,
dan dia melolong dengan marah ketika dia tiba-tiba mengangkat Dark Golden Terror Claw-nya tinggi ke langit. Semua bulunya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang intens, dan pada saat itu, ia berkilau dan bersinar seperti matahari. Raungannya sangat tebal dan padat, dan bergema di langit seperti petir yang tumpul. Raungannya mengguncang para penguasa jiwa dan tentara yang berdiri di tembok kota di bawahnya sampai mereka merasa pusing, sementara binatang buas yang menyerang kota menjadi sangat bersemangat. Momentum serangan mereka menjadi lebih sengit dari sebelumnya, dan alat jiwa di atas tembok kota sepertinya mereka tidak bisa menahan binatang buas itu kembali. Ekspresi Xian Liner langsung menjadi serius dan serius. Dia memiliki perasaan terkuat tentang Bear Lord karena dia berhadapan langsung dengannya. Dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan menakutkan Raja Beruang, yang menyerupai gunung, bahkan dengan pangkat kultivasinya, dan sisik naga hijau di permukaan tubuhnya berdesir terus-menerus untuk menghilangkan tekanan itu. Apakah Bear Lord menggunakan tanda tangannya dari awal? Gaya bertarung seperti apa ini? Xian Liner tidak berani mengabaikan lawannya. Lord Beruang lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan dia menggertakkan giginya saat dia mengangkat tombak Green Flame-nya tinggi ke udara. Api hijau di tubuhnya berkembang pada saat yang sama, dan gelombang naga mengaum bisa terdengar. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar ketika dia langsung berubah menjadi naga hijau raksasa dan berputar-putar di udara. Dia melepaskan lapisan api hijau lagi, dan api ini membentuk kepala naga hijau raksasa di depannya saat dia menatap Dewa Beruang di seberangnya. Qian Duoduo tidak diam, juga. Xian Liner ternyata tidak mampu menghentikan Bear Lord sendirian, dan dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat dia dengan cepat terbang keluar dari kota. Kali ini, dia tidak membawa alat jiwanya. 9 cincin jiwa berkilau di tubuhnya, dan cincin jiwa ketujuhnya berkilau ketika cahaya hitam perlahan-lahan menutupi tubuhnya saat ia naik ke langit. Dia berubah menjadi perisai besar, dan dengan cepat naik ke sisi Xian Liner. Perisai ini persegi, dan ada pola naga hitam di permukaannya. Seekor naga hitam tampak berkilauan di permukaan perisai, tetapi mata naga itu tidak berwarna keemasan seperti dewa binatang buas, tetapi sebaliknya merah. Permukaan perisai itu tampaknya bertatahkan 2 permata merah. Ini adalah jiwa bela diri Qian Duoduo, perisai naga hitam. Kembali pada hari itu, Qian Duoduo, Kai Meier, Xian Liner, dan Yan Shaoze dikenal sebagai generasi emas Shrek karena jiwa bela diri mereka semua kuat, dan mereka memiliki kekuatan yang hebat. Yan Shaoze adalah yang terkuat di antara mereka, dan Xian Liner datang berikutnya, dan Kai Meier setelahnya. Qian Duoduo adalah yang paling lemah, tapi dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan, dan kemampuan bertahannya adalah yang paling luar biasa di antara mereka. Ini juga merupakan alasan paling penting mengapa dia memilih untuk menjadi seorang insinyur jiwa pada akhirnya. Ada bagian dari masa lalunya yang sangat disesalkan, dan dia mendambakan kekuatan ofensif. Menghadapi musuh yang kuat, Qian Duoduo akhirnya memilih untuk bertarung menggunakan jiwanya sendiri. Dia bersedia menjadi tameng Xian Liner. Xian Liner, yang dalam bentuk Green Flame Dragon-nya, melirik Qian Duoduo di sampingnya. Cahaya redup berkedip di matanya saat dia menurunkan suaranya dan menggeram, "Hati-hati, Qian tua. Jangan khawatir." Mulut naga-naga hitamnya terbuka dan tertutup. Lord Beruang bergerak pada saat ini. Cahaya keemasan tebal dan padat di tubuhnya tiba-tiba semua terkonsentrasi pada cakar kembarnya, dan cakar keemasan awalnya gelap langsung menjadi emas cemerlang. Garis-garis cahaya yang menyerupai gelombang mengalir di permukaan cakarnya yang tajam, akhirnya berhenti di tepi cakarnya. "Pergilah ke neraka, kalian berdua." Beruang Lord berteriak dengan galak saat dia memotong cakar tajamnya ke arah Xian Liner, seolah-olah dia sedang memotong langit dan bumi yang terbuka. Adegan yang menakutkan muncul. 10 bilah emas setajam silet yang panjangnya setidaknya 1000 meter muncul di Dark Golden Terror Claw-nya, dan 10 luka besar langsung terbelah di langit ketika cakar menakutkan beruang itu menebas ke arah Xian Liner.
Lord Beruang sangat marah, dan konsekuensinya serius. Tombak Xian Liner melukai dirinya. Meskipun lukanya tidak serius, Raja Beruang tidak bisa marah dan memiliki temperamen yang mengerikan. Dia telah mendominasi hutan Great Stardow selama bertahun-tahun, dan sudah lama sejak dia terakhir kali terluka. Pertarungannya baru saja dimulai, dan lawannya telah melukainya. Itu sangat memalukan baginya. Dia adalah salah satu jenis makhluk jiwa yang paling sombong, dan dia tidak memberi muka kepada siapapun kecuali Ditian. Semua orang takut padanya di Great Stardow Forest. Lord Beruang terluka ketika dia baru saja memulai pertarungannya hari ini. Itu membuatnya marah. Serangan yang dilepaskannya saat ini bukanlah salah satu dari kemampuan bawaannya. Sebaliknya, ia berhasil menumbuhkannya seiring waktu, dan dengan mengandalkan kekuatannya yang tangguh. Ini mirip dengan teknik bertarung yang diciptakan oleh Master Jiwa Manusia, namun serangan ini bahkan lebih kuat daripada teknik bertarung yang diciptakan sendiri, karena Lord Beruang meningkatkan kekuatan penghancur Dark Golden Terror Claw ke tingkat sekuat mungkin. Cakar raksasa beruang 1000 meter sebenarnya merobek langit. Luka yang dalam dan mengerikan itu menghasilkan kekuatan vakum yang sangat besar, dan Qian Duoduo dan Xian Liner dengan paksa dihisap ke arah mereka. Mereka buru-buru menyalurkan kekuatan jiwa mereka, dan hanya pada saat itulah mereka nyaris tidak bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Kepala naga hijau yang terkondensasi di depan Xian Liner sebelum ini terbang maju tanpa terkendali. Xian Liner tidak mengira serangan Bear Lord memiliki efek seperti itu, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan kepala naganya lebih jauh. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan semua kekuatan jiwanya untuk mendorong kepala naga hijau itu lebih jauh. Naga mengaum bergema di seluruh langit saat kepala Green Flame Dragon naik di udara. Kekuatan hancur yang luar biasa mencemari langit dengan warna hijau kebiruan, dan semuanya tampak sangat indah. Sangat disayangkan bahwa keindahan ini tidak berlangsung lama. Ketika cakar menakutkan sepanjang 1000 meter itu merobek langit, warna hijau kebiruan dengan cepat dikonsumsi oleh ruang yang telah dibelah terbuka. Kepala naga hijau Xian Liner hampir langsung robek menjadi jutaan keping. The Bear Lord telah menciptakan serangan Skytear Claw-nya. Dia pernah mencoba untuk menantang otoritas Ditian, dan mengandalkan serangan ini untuk melukai Ditian. Tentu saja, Ditian mengajarinya pelajaran yang sangat menyakitkan sesudahnya karena fakta ini. Ditian menghargai kekuatan Raja Beruang, jadi dia tidak membunuhnya karena penghinaan ini. Jika tidak, Lord Beruang akan menjadi makanan Ditian sejak lama. Cakar Dewa Langit Skytear hanya berhenti sebentar di udara ketika kepala naga Green Flame milik Xian Liner memblokirnya. Cahaya keemasan intens redup sejenak sebelum terus menebas ke arah Xian Liner. Xian Liner menggeram ketika lingkaran cahaya hijau kebiruan menyala pada bentuk Green Flame Dragon-nya satu demi satu, dan melonjak keluar terus-menerus. Cakar tajam dari Lord Bear telah tiba, dan lingkaran cahaya ini dengan paksa memblokir cakar itu. Namun, lingkaran cahaya itu tidak bertahan lama. Cakar pencakar langit beruang memotong dan menghancurkan lingkaran cahaya itu satu demi satu, seperti pisau panas memotong mentega, dan cakar tajamnya semakin dekat dan lebih dekat ke Xian Liner. Lampu hijau di tubuh Xian Liner menjadi lebih kuat, dan api hijau yang membakar tubuhnya menyebabkan udara di sekelilingnya memelintir dan berubah bentuk. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan cakar tajam itu turun padanya. Xian Liner mengerti pada saat ini bahwa dia salah sejak awal, dan pilihannya untuk memenuhi kekuatan Raja Beruang dengan kekuatan adalah kesalahan terbesarnya. Dark Golden Terror Claw Bear paling mahir dalam menerobos pertahanan, dan kemampuan ofensifnya terlalu kuat. Dia tidak tahan menghadapi satu kesempatan pun dengan kekuatan, dan dia seharusnya memilih taktik tabrak lari. Mungkin saat itu dia akan bisa menahan Lord Beruang untuk waktu yang lebih lama. Sayangnya, memahami semuanya sekarang sudah terlambat. Cakar Tuhan Beruang merobek langit, dan luka dalam di langit itu memiliki kekuatan isap yang sangat besar.
Alasan mengapa serangan ini menakutkan adalah karena lawannya akan tahu bahwa Skytear Claw beruang Lord memiliki kekuatan menyerang yang menakutkan, tetapi luka dalam di ruang yang robek akan menarik lawannya, jadi lawannya tidak punya pilihan selain untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Apakah saya akan mati begitu saja? Tepat pada saat ini, Xian Liner tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya ringan, dan tekanan di depannya tiba-tiba menghilang. Dia bisa melihat sepetak besar hitam di depannya. Sebuah perisai hitam yang sangat besar menghalangi untuknya, dan cakar tajam dari Lord beruang memangkas perisai ini dengan suara mengiris yang menusuk telinga. Naga hitam berputar di sekitar perisai, dan gelombang raungan naga terdengar seperti keluhan ketika 9 cincin jiwa bersinar terus-menerus. Mereka melepaskan keterampilan jiwa satu demi satu dalam upaya untuk memblokir cakar tajam yang menakutkan, tetapi perisai itu sendiri bergetar hebat. Xian Liner ada di belakang perisai ini, tapi dia bisa melihat retakan mulai muncul satu demi satu. Tidak, Xian Liner berteriak di bagian atas suaranya, dan melesat maju dalam sekejap agar dia bisa terus memblokir Dark Golden Terror Claws itu. Namun, sinar cahaya hitam melesat keluar dari balik perisai dan membungkusnya. Cahaya hitam meledak dari perisai segera setelah itu. Bum kuat terdengar terus-menerus saat Skytear Claw beruang Lord akhirnya meletus menjadi titik-titik emas yang menghilang ke langit, dan luka dalam di langit menutup pada saat yang sama. Cahaya hitam turun dari langit, dan jatuh ke atas tembok barat kota Shrek. Semuanya terjadi terlalu cepat, ke titik di mana berbagai individu kuat Shrek Academy terlambat untuk memperkuat Xian Liner bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Cahaya sang dewa beruang jauh lebih redup daripada sebelumnya setelah dia melepaskan Skytear Claw-nya. Dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Bahkan dengan 470.000 tahun kultivasinya, dia masih harus mengambil nafas setelah menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan. Sinar cahaya hijau melonjak ke langit di atas Shrek City dan memblokir Bear Lord. Itu adalah Penatua Song, yang memiliki ekspresi marah di wajahnya. Penatua Song tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia telah berkoordinasi dengan semua orang dan mendukung mereka dari satu sisi sehingga dia bisa menanggapi setiap keadaan darurat atau bahaya yang mungkin terjadi di bagian depan manapun. Xian Liner tidak menyangka Bear Lord untuk menggunakan tanda tangannya dari awal, dan Penatua Song juga tidak melihat itu. Dia awalnya fokus di sisi lain kota. Dari sudut pandangnya, dengan putrinya dan suami putrinya bergabung melawan Bear Lord, mereka akan dapat menahannya bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang akan berpikir bahwa Lord beruang tidak akan mengikuti perilaku konvensional dan melepaskan Skytear Claw di awal pertarungan? Xian Liner dan Qian Duoduo sudah bentrok dengan Skytear Claw beruang dewa saat Penatua Song menyadari apa yang sedang terjadi. Penatua Song langsung berubah menjadi sinar hijau dan meroket ke arah Lord beruang, menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya, Green Shadow Godly Hawk. Yang benar adalah bahwa kemampuan Penatua Song adalah counter terbaik untuk Bear Lord. Dia bisa menghindari kehancuran Lord beruang dengan kecepatannya. Kembali di atas tembok kota, cahaya hitam menghantam tembok kota dan mengungkapkan bentuk aslinya. Qian Duoduo, baik dia dan Xian Liner kembali dalam bentuk manusia pada saat ini. Xian Liner berada dalam pelukannya, tapi tubuh Qian Duoduo yang tinggi dan kuat penuh luka dan luka yang menjalar di seluruh tubuhnya. Daging dan kulitnya digulung dan dilipat, dan tulang-tulang putih yang mencolok terlihat di banyak bagian tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia yang terbuat dari darah. Wah, mulut darah menyembur dari mulut Qian Duoduo ke tubuh Xian Liner. Tubuhnya yang berotot berayun ketika dia memaksa dirinya untuk meletakkan Xian Liner di tanah sebelum dia jatuh di sampingnya. Duo-duo, Xian Liner memeluknya dengan erat, dan matanya dipenuhi air mata. Tentu saja dia tahu apa yang baru saja dilakukan Qian Duoduo. Untuk memblokir serangan Raja Beruang, Qian Duoduo memilih untuk meledakkan perisai naga hitamnya.
Dia mengandalkan kekuatan ofensif tangguh yang bisa dihasilkan oleh Titlet Douluo dengan meledakkan jiwa bela dirinya untuk mengusir Skytear Claw yang menakutkan dari Lord Bear. Namun, Qian Duoduo terluka parah karena itu. Apakah meledakkan jiwa bela diri seseorang itu mudah? Jiwa bela diri adalah bagian dari manusia manapun di benua Douluo, dan semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin intim intimasinya dengan tubuh seseorang. Mengatakan bahwa jiwa bela diri seseorang adalah bagian terpenting dari tubuh seseorang karena Titlet Douluo tidak mungkin salah. Qian Duoduo tidak hanya meledakkan jiwa bela dirinya sendiri, karena ia harus mengambil sisa kekuatan Skytear Claw yang tersisa juga. Darah segar keluar dari mulut Qian Duoduo. Pupil matanya sudah mulai kendur dan tidak teratur, tetapi wajahnya anehnya penuh senyum. Duoduo, apa kabar? Duoduo, Xian Liner tidak pandai menyembuhkan sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana membantunya. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa Anda mengambil beban dari semuanya sendirian? Kamu, Xian Liner terisak tak terkendali pada saat ini. Lin, saya selalu ingin memanggil Anda. Itu, kecuali aku tidak pernah berani pada hari-hari normal. Tapi, pada suatu waktu, seperti ini, aku berani. Karena, jika aku tidak memanggilmu itu sekarang, aku mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan lagi. Suara Qian Duoduo bergetar, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Darah terus mengalir dari mulutnya ketika dia berbicara, dan bahkan hidung dan telinganya berdarah deras. Serangan Bear Lord tidak hanya setajam silet, itu juga memiliki kekuatan getaran yang sangat besar. Tepat pada saat ini, bayangan dengan cepat terbang ke Xian Liner dan Qian Duoduo dan mendarat tepat di sebelah mereka. Dia menekankan tangannya pada Qian Duoduo saat tanaman merambat hijau kebiruan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tangannya dan dengan cepat menempelkan diri ke tubuh Qian Duoduo. 9 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya, keempat, dan keenam bersinar pertama saat cahaya hijau kebiruan yang lembut mengalir terus-menerus ke Qian Duoduo. Pria ini yang datang ke depan pada waktunya untuk merawat Qian Duoduo adalah satu-satunya penatua di Paviliun Dewa Laut yang mahir dalam penyembuhan dan perawatan. Penatua Zhuang, yang adalah tipe tambahan Titlet Douluo.